Rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, mencapai 3.077 unit. Jumlah RTLH tersebut berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, DPKPP, Kota Kendari. Ini data per tanggal 23 September tahun 2025, kata Kepala DPKPP Kota Kendari, Satria Damayanti di ruang Samaturu Kantor Balai Kota Kendari, Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Hal itu dia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Lurah dan Camat Sekota Kendari bersama Sekretaris Daerah, Sekda, dan Dinas Sosial, Dinsos. Data RTLH ini akan diajukan ke pemerintah pusat guna memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tahun ini, pemerintah kota, Pemkot Kendari telah membenahi 20 unit rumah tidak layak huni dan 11 unit rumah rusak akibat bencana. Bantuan bedah rumah sebanyak 31 unit tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Ada pula bantuan peningkatan kualitas hunian bersumber dari APBD Provinsi Sultra sebanyak 20 unit di Kota Kendari. Insya Allah dari APBN kami dapat porsi 121 unit, kita sudah turun untuk verifikasi ke lapangan bersama fasilitator, ujarnya. Jumlah dana yang diberikan untuk perbaikan RTLH sebesar Rp20 juta per unit berbentuk bantuan barang dan ongkos tukang. Satria mengatakan beberapa persyaratan menjadi penerima manfaat BSPS diantaranya adalah terdaftar dalam DTSEN dan tanah milik sendiri. DTSEN merupakan akronim dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebuah basis data terpadu yang lengkap dan akurat. Olehnya itu, saat ini Lurah dan Camat diperintahkan untuk mengidentifikasi kembali RTLH di wilayahnya masing-masing. Meski demikian, masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di atas tanah bukan milik sendiri pun tetap didata. Menurut mantan Kepala Badan Pendapatan Kendari ini, data tersebut bakal digunakan sebagai backlog atau daftar yang perlu ditangani nantinya. Sekda Kendari, Amir Hasan menuturkan, RTLH di Ibu Kota Provinsi Sultra pada 2023 berjumlah 5.261 unit lalu turun menjadi 3.077 unit pada 2025. Hal itu disebabkan pendataan yang dilakukan tahun ini dikhususkan bagi masyarakat yang punya kepemilikan tanah. Ternyata masih banyak rumah tidak layak huni yang didata lurah tanahnya masih pinjam, ada sewa, sehingga dia turun, jelasnya. Berikut persyaratan administrasi, ketentuan penerima, dan dokumen yang dibutuhkan sebagai calon penerima bantuan. Syarat administrasi. 1. Warga negara Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu keluarga, KK. 2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, atau Data Kemiskinan Daerah. 3. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. 4. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan. Ketentuan penerima. 1. Masuk kategori keluarga miskin atau miskin ekstrim. 2. Belum pernah menerima bantuan serupa dari program pemerintah, misalnya BSPS dari PUPR atau RTLH dari Dinsos. 3. Menghuni rumah dengan kondisi tidak layak, atap bocor, dinding rapuh, lantai tanah, tidak memenuhi standar kesehatan. 4. Tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperbaiki sendiri. Dokumen dibutuhkan. 1. Fotokopi KTP dan KK. 2. Surat keterangan tidak mampu. 3. Surat keterangan kepemilikan rumah, tanah. 4. Foto kondisi rumah terkini. 5. Formulir pengajuan bantuan RTLH dari dinas terkait. Kami ada rapat koordinasi dengan para lurah camat, tentunya dengan dinas perumahan sama dinas sosial terkait pendataan rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kota Kendari. Ada dua OPD yang menangani masalah ini. Pertama dinas perumahan sama dinas sosial. Nah, data itu insya Allah akan kami kirim ke pusat. Mudah-mudahan pusat bisa membantu pemerintah kota dalam rangka ini penanganan banyaknya rumah tidak layak huni di pemerintah Kota Kendari. Untuk jumlah rumah tidak layak huni di Kota Kendari yang didata laporan sekarang ini bersama Pak Lurah. Kemarin data 2003 itu ada 5.000 lebih. Di tahun 2023, 2025 ini ada penurunan, tinggal 3.000 lebih.
Disebabkan karena pada saat pendataan kemarin 2023 itu mereka hanya mendata rumah layak huni yang tidak jelas dan punya status tanah. Nah, ketika pendataan maka itu didata berdasarkan yang punya kepemilikan tanah. Itu sehingga dia turun. Nah, ternyata masih banyak rumah layak huni yang didata oleh teman-teman lurah dan punya tanah, ada tanah pinjam, ada sewa, seperti itu. Berarti dari data-data itu nanti Pemkot akan mengajukan ke pemerintah pusat? Akan mengajukan ke pusat. Dan kami menunggu per 3 minggu hari ini semua lurah sudah akan mengumpul datanya. Ya. Ini pendataan untuk rumah tidak layak huni memang dari permintaan dari pemerintah pusat atau inisiatif dari pemerintah pusat? Ya, tentunya pemerintah daerah meminta untuk dibantu ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat bila mana datamu? Nah, sekarang kami minta kepada lurah-lurah supaya datanya akurat. Yang gitu. Di tahun 2025 ini sampai di tanggal 23 September kemarin itu yang kami dapat baru 3077 ya. Tapi kami adakan pertemuan itu maksudnya itu lagi memperjelas kepada lurah-lurah yang bantu mendata kami apakah memang hanya data itu atau masih ada data lagi yang belum mereka masukkan ke kami, dan ini diberikan kesempatan sampai tanggal 30 Oktober agar memasukkan supaya kami bisa mengusulkan kembali apakah mereka ini masuk ke data SEN atau tidak. Nah, nanti kan ada desil 1, 2, atau 3 yang akan menjadi persyaratan misal dari pusat untuk BSPS pusat. Kita kan banyak program BSPS. Ada yang dari pusat APBN, ada yang dari pemerintah provinsi, ada juga dari pemerintah kota. Dan kedepannya juga kita mau gandeng CSR. Karena ini untuk realisasi percepatan 3 juta rumah. 3 juta rumah dengan cara gotong royong, yaitu tadi boleh dengan CSR. Bu, untuk tahun ini sudah ada yang dibedah? Ya, sudah ada yang turun untuk APBD kota 20 rumah sudah. Iya, sudah. Tahun ini. Kemudian yang korban bencana juga sudah ada 11. Kemudian untuk provinsi sudah ada 20 yang ada di kota, dan insya Allah dari APBN nanti ini kami dapat porsi 121 ya, 121, dan nanti kami tunggu lagi informasi kemungkinan, tapi belum ada. Yang 121 kita sudah turun untuk verifikasi ke lapangan bersama fasilitator karena ini APBN. Nah, dan kami akan mengejar lagi apakah memang nanti di Oktober ini akan ada lagi untuk turun bantuan untuk BSPS dari APBN. Yang 121 itu 2025 Iya, 2025 lagi turun verifikasi karena kan di tahun ini yang betul-betul persyaratan itu mereka harus masuk ke data SEN. Nah, program inilah, data SEN inilah yang harus kami cocokkan. Jangan sampai masyarakat yang kami identifikasi, yang sudah kami data, bisakah masuk sebagai program untuk BSPS dari pusat itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.